Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita berjumpa lagi untuk melanjutkan pelajaran kita. Sebelum kita melanjutkan pelajarannya, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin. Nah, mudah-mudahan dengan kita membaca doa, pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan baik dan kalian bisa memahami dengan baik. Baik, anak-anak ibu semua, siapa yang tidak datang? Semua? Iya, hadir semua. Alhamdulillah. Sudah siap untuk belajar? Ya. Sudah. Teman-teman sudah sarapan belum? Sudah. Nah, jadi ya sebelum kita mulai pelajaran, semuanya harus kita persiapkan. Harus belajar di rumah, jangan banyak bermain. Ya, kita harus selalu belajar, harus semangat untuk belajar. Baik, minggu lalu kita belajar apa? Pelajaran kita mulai, kita nyanyi dulu. Nyanyi lagu profil pelajar Pancasila. Ayo kita nyanyi sama-sama. Hah? Ya. Nah, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebijakan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terus kita sudah belajar tentang anak soleh. Nah, masih ingat ciri-ciri anak soleh? Iya, yang pertama adalah jujur. Kemudian amanah. Apa lagi? Dipercaya. Kali ini kita lanjutkan materi tentang bersih itu sehat. Ke pembelajaran selanjutnya, di sini Ibu sampaikan tujuan dari pembelajaran kita. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis arti bersih dan suci. Yang kedua, siswa mampu menganalisis macam-macam najis dan cara membersihkannya. Nah, yang ketiga, siswa mampu menganalisis hadas kecil dan hadas besar. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, mengenai tentang arti bersih, ya, kebersihan itu harus selalu kita laksanakan, kita lakukan dimanapun dan kapanpun. Iya, dimanapun kita berada, kita harus
kalian diskusi dulu. Silakan cari jawabannya di buku kalian, buku pegangan kalian. Kemudian ada buku yang dari materi dari ibu. Nanti kalian cari, kalian jawab ya. Dikerjakan secara berkelompok. Oke, ini ada soalnya, ada materinya, ada nomor jawabannya. Nanti kalian kerjakan bersama-sama. Nah, boleh lihat di buku kamu, boleh lihat di materi yang ibu kasih ini. Kerjakan secara berkelompok. Satu orang aja yang menulis. Lihat kosong jawabannya. Yang kosong menulis jawabannya. Nah, ini yang sebelah sini. Baca dulu, baru dijawab. Itu sudah ibu kasih ya. Ini soalnya, ini permasalahannya. Kalian jawab di situ, kalian kerja kelompok. Lihat nomor 1 misalnya itu termasuk sejenis najis apa? Kemudian bagaimana cara membersihkannya? Ya, yang nomor 2 misalnya najis apa? Nanti kalian sama kelompoknya kamu cari di buku boleh, di materi yang ibu kasih juga boleh. Apa? Tidak apa-apa. Nah, silahkan ditulis. Tulis jawabannya nomor 1. Oke, udah siap semua tugasnya? Oke, kalau sudah siap, kita maju ke depan ya. Kalian bacakan di depan temannya ya hasil diskusi kalian. Baik, kita mulai dari kelompok 1. Silakan satu orang maju ke depan. Bacakan hasil diskusinya. Ya, maju. Air dan tidak perlu dicuci. Dan najis muhadalah sistem. Cara membersihkannya tidak perlu menggunakan air, tetapi harus diberikan dengan air sampai najisnya hilang. Najis muhadalah. Cara membersihkannya tidak cukup dengan air saja, tetapi harus dicampur dengan menggunakan tanah. Hadas besar. Cara menghilangkan hadas besar dengan mandi atau sayangin jika tidak ada air. Iya, dah. Beri tepuk tangan juga teman-teman. Silakan duduk, tempel di depan. Ya. Oke, kita lanjut ke kelompok yang kedua. Silakan. Najis muhafafah yaitu najis ringan. Cara membersihkannya cukup dengan memercikan air dan tidak perlu dicuci. Najis mutawasitah yaitu najis sedang. Cara membersihkannya tidak perlu menggunakan tanah, tetapi harus digunakan dengan air sampai najisnya hilang. Najis menunjukkan air sampai najisnya hilang, yaitu najis berat. Cara membersihkannya tidak cukup dengan air saja, tetapi harus dicampur dengan menggunakan tanah. Hadas besar. Cara membersihkannya dengan cara mandi wajib atau tayamum.
adalah najis mukhafafah atau najis ringan. Cara membersihkannya cukup dengan membersihkan air ke tempat yang najis. Itu macam-macam najis. Namanya hadas. Nah, hadas itu ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil contohnya apa? Iya, itu contoh hadas kecil kayak buang angin, buang air kecil, buang air besar. Nah, itu contoh hadas kecil. Bagaimana cara membersihkannya? Dicuci pakai air bersih. Iya, dicuci pakai air sampai bersih, kemudian Berwudu. Nah, itu adalah hadas kecil. Kalau yang hadas besar, bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Bagaimana cara membersihkannya? Iya, cara membersihkannya dengan mandi wajib atau dengan tayamum jika tidak ada. Jadi, itu pembelajaran kita pada hari ini. Ya, sebelum kita akhiri, mari sama-sama kita simpulkan apa hasil dari pembelajaran kita pada hari ini. Nah, yang pertama kesimpulannya apa arti bersih? Bebas dari kotoran. Iya, apa arti suci? Bebas dari najis. Oke, kemudian najis ada berapa? 3. Ya, najis apa saja? Najis mukhafafah, najis najis mukhalazah. Iya, najis mukhafafah, najis mutawasitah, najis mukhallazah. Kemudian hadas ada berapa? 2. Ada 2. Hadas apa saja? Hadas besar dan hadas besar. Iya. Bisa membersihkannya dengan cara Mandi. mandi atau tayamum jika tidak ada air. Bagus, anak ibu sudah dapat memahami pembelajaran pada hari ini. Pertemuan selanjutnya ya, itu kita akan lanjutkan dengan pembelajaran mengenai berwudu. Ini materi yang sudah kita pelajari hari ini, kamu buat ringkas di rumah, bisa? Bisa. Oke, supaya kamu lebih paham lagi ya. Baik, terima kasih. Sampai di sini.